Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu litaju. Fama mangko utawi barang nabata kang cukul apa mah minal habbi saking wiji, sesuatu yang tumbuh dari biji-bijian, mimma saking barang lam yudfan kang ora den pendem apa mah. Mimma saking barang lam yudfan kang ora den pendem apa mah, la yatimu iku ora sempurna ditaju apa buahe mah. Bal yakhruju metu apa mawdu'ifan. Bal yakhruju metu apa mawdu'ifan hale apas musyrun tur hale kuning la yuntafa'u ora iso den alat manfaat apa bihi kalawan ma al-intifa'u la yuntafa'u ora den alat manfaat apa bihi kalawan intifa' kelawan kemanfaatan al-intifa' kelawan kemanfaatan atta makang sempurna. Wa idza lam yanbut lan ing dalem nalikane ora cukul apa mah. Fal ghalimu mongko utawi kaprahe ayyal taqadahu iku yen to cukuk ing emah. Iku yen to cukul iku yen to cukuk ing emah al-thairu apa manuk. Fala yuntafa'u mongko ora den ala manfaat apa bihi kelawan ma aidon halimane atau aidon ya kelawan man. Wa kadzalika lan koyok mengkono al-habbu sama dengan biji yang ketika ditanam, sama dengan biji yang belum ditanam, maka buahnya tidak akan sempurna hasilnya. Yaitu asaliku utawi wong kang salik nyambah maring Allah. Wa kadzalika lan koyo mengkono as-salik, wa kadzalika lan koyo mengkono al-habbu as-saliku utawi salik. Idza ta'ata iku tetep ing dalem nalikane nandangi sapa salik, melakukan. Idza ta'ata iku tetep ing dalem nalikane nandangi sapa salik asbab syuhrati ing pira-pira sebab kuncara kemasyhuran. Idza ta'ata iku tetep ing dalem nalikane nandangi sapa salik asbab syuhrati ing pira-pira sebab kuncara, terus pira-pira sebab kemasyhuran. Fi bidayatihi ing dalam kawitane salik. Fi bidayatihi ing dalam kawitane salik kala mangko sedidik. Fi bidayatihi ing dalam kawitane salik kala mangko sedidik ayaflah apa yen to bejo sapa salik. Apa yen to bejo itu beruntung. Apa yang to bejo sapa salik fi nihayatihi ing dalam pungkasane salik. Fi nihayatihi ing dalam pungkasane salik.
wa bi qadri tahaqquqihi lan kelawan kira-kira ne dadi nyatane salik wa bi qadri tahaqquqihi lan kelawan kira-kira dadi nyatane salik wa bi qadri tahaqquqihi lan kira-kira dadi nyatane salik biwasfil humudi kelawan sifat samar biwasfil humudi kelawan sifat samar ya tahaqqaqu dadi nyoto ya tahaqqaqu dadi nyoto lahum maring salik maqamul ikhlasi apa maqam ikhlas maqamul ikhlasi apa maqam ikhlas fama beniyu amrihi mongko utawi dasari perkorone salik yang menjadi dasar bagi salik agar tetap ikhlas itu di mana? Fil ibtidai ing dalam kawitani. Fil ibtidai ing dalam kawitani alal farari ing atasi lumaku. Iku ing atasi lumaku minal khalqi saking makhluk. Alal firari iku ing atasi lumaku minan khalqi saking makhluk wa ikhmali dzikri lan nyamarakan sebutan wa adami hubbis syuhrati lan ora demen kuncoro fama bani amrihi mongko utawi dasare perkara salik fil ibtidai ing dalam kawitan alal firari iku ing atase lumaku minal khalqi saking makhluk wa ikhmali dzikri lan nyamaraken sebutan wa adami hubbi syahwati lan ora demen kuncoro kemasyhuran reputasi hatta idza faniyat hingga ing dalam nalikani ente ausafu apa pira-pira sifat salik hatta idza faniyat hingga ing dalam nalikani ente ausafu apa pira-pira sifat salik wa baqiyalan kari bi rabbi wa baqiyalan kari sapa salik wa baqiyalan kari bi rabbihi wa baqiyalan kari sapa salik bi rabbihi kelawan pangerane salik bi rabbihi kelawan pangerane salik kana mongko ono sapa salik kana mongko ono sapa salik maulahu iku tetep ing dalam sertane pangerane salik maulahu iku tetep ing dalam sertane pangerane salik insyaallah munkarab sapa Allah insyaallah munkarab sapa Allah azharahu mongko nampakaken atau mertelaaken sapa Allah ing salik insyaallah munkarab sapa Allah azharahu mongko martelaaken sapa Allah ing salik wa insyaallah lamun karab sapa Allah wa insyaallah lamun karab sapa Allah akhfahu mongko nyamaraken sapa Allah ing salik akhfahu mongko nyamaraken sapa Allah ing salik qala dawu Sayyidi Abul Abbas rupane Sayyid Abul Abbas qaddasallahu sirrahu amin man utawi sapane wong ahabba iku demen sapa man al-buhura ing pertelo man utawi sapane wong ahabba iku demen sapa man al-buhura ing pertelo bahwa mongko utawi man abdu duhuri iku kawulane pertelo bahwa mongko utawi man abdu duhuri iku kawulane pertelo
Waman utawi sapane wong ahabba iku demen sapa man. Al khofa itu bukan khulafa itu. Insyaallah la ala shawab bukan khulafa, tapi khofa samar. Insyaallah itu cetakannya yang salah. Waman utawi sapane wong ahabba iku demen sapa man al khofa bukan al khulafa. Kalau yang al khofa itu yang benar, insyaallah itu yang benar. Al khofa ing kesamaran. Fahuwa mangko utawi man abdul khofa iku kaulane kesamaran. Iku kaulane kesamaran waman utawi sapane wong kana iku ana sapa man Abdullahi iku kaulane Allah. Waman utawi sapane wong kana iku ana sapa man Abdullahi iku kaulane Allah. Fasawaun mongko iku padha. Fasawaun mongko iku padha uku alaihi ngatasi man adharuhu utawi martelaaken adharuhu utawi martelaaken Allah ing man. Adharuhu utawi martelaaken Allah ing man au akhfahu utawa nyamarakane Allah ing man. Adharuhu utawi martelaaken Allah ing man au akhfahu utawa nyamaraken Allah ing man. Melanjutkan pembahasan yang kemarin bahwa Syekh Imam Ibnu Athaillah memberi saran kepada kita di antara agar amaliyah kita itu tidak ada riya atau ibadah yang kita lakukan itu memang ikhlas dan akan bernilai pahala. Yang pertama kata beliau idfin wujudaka fi ardil umul. Simpanlah keberadaan, kuburlah keberadaan, atau sembunyikan keberadaan pada ardil humul, pada ketersembunyian. Sekiranya keberadaanmu itu ketika beribadah tidak ada yang tahu. Itu adalah termasuk di antara agar kita itu terbebas dari yang namanya riya. Dan ada ibadah yang memang harus dia ditampakkan. Dan juga harus ada juga ibadah yang harus disembunyikan. Ibadah sekiranya yang ketika ditampakkan itu agar orang yang melihat tumbuh rasa senang dalam mengerjakan. Seperti sholat jamaah. Itu yang baik ditampakkan. Sholat jamaahnya di masjid seperti itu. Bukan sholat jamaah di kamar atau di rumah. Yang bagus itu ketika sholat jamaah memang harus ditampakkan ke orang lain. Karena itu termasuk ibadah yang seharusnya diperlihatkan di hadapan orang lain. Kalau sholat sunnah itu yang lebih baik di rumah atau di kamarnya. Sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik di kamar. Daripada di masjid. Tapi jangan dibuat alasan. Jangan dibuat alasan. Ketika tidak ikut kegiatan qobliyah subuh, ditanyakan kenapa tidak ikut kegiatan qobliyah subuh. Kan sholat sunnah itu lebih baik di kamar. Itu termasuk ibadah yang sirri, yang seharusnya disembunyikan. Itu bermasalah itu. Untuk di pesantren itu semuanya pendidikan semuanya. Sholat sunnah berjamaah itu tarbiyah semuanya, dididik kita. Dan juga ada sodako.
sedekah itu juga disembunyikan. Ya. Jadi kita sedekah kepada orang lain, memberikan kepada orang lain itu tidak harus pamer. Tidak usah nama kita disebutkan kalau kita mau sedekah. Biar pahala kita itu berkelipatan 70 kali lipat. Nah, itu. Jadi pahalanya sangat besar. Orang yang ibadah sirri, orang yang ibadahnya tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, zikir sembunyi-sembunyi, ngaji Al-Quran sembunyi-sembunyi, ya. Maka itu pahalanya 70 kali lipat daripada yang ditampakkan kepada orang lain. Tapi sekalipun sembunyi-sembunyi, kemudian besoknya kalian bercerita, ya, maka yang 70 itu akan dihapus oleh Allah. Ya. Kemudian besoknya kok cerita lagi, ibadahnya kemarin disinggung lagi, bahwa kemarin sudah melaksanakan ini, ya, bahwa kemarin sudah melaksanakan puasa sunnah. Itu sudah tercatat sebagai riya. Berarti ibadahnya yang dia lakukan itu bukan li ajlillah, tapi li ajlin nas. Karena manusia dianggap biar dipandang orang yang ahli ibadah. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Athaillah, ketika orang itu sudah masyhur, sudah terkenal di kalangan masyarakat, tapi ada keinginan untuk suluk kepada Allah, maka yang lebih baik darinya adalah tawadhu. Sekalipun dirinya terkenal di mana-mana, namanya selalu disebut di mana-mana, tapi kalau ingin dia itu selamat atau ibadahnya tetap terjaga dan sempurna, maka dia itu harus tawadhu. Tidak menghiraukan apa sebutan orang lain, tidak dihiraukan. Sekalipun dirinya terkenal, ya tidak usah dihiraukan. Tapi yang lebih baik adalah khairu fi tarki. Yang lebih baik itu meninggalkan kemasyhuran itu, ya. Meninggalkan reputasi, meninggalkan kemasyhuran dia tinggalkan dan memilih untuk suluk kepada Allah. Tapi dengan catatan di situ dengan arahan seorang guru, mursyid. Kemudian fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu intaju. Sesuatu yang tumbuh, dari sesuatu yang tidak ditanam, maka tidak akan sempurna hasilnya. Ya. Jadi kalau itu merupakan bentuk kalau kita sudah menanam jiwa kita dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Sama dengan sesuatu yang ditanam tapi tidak nanamnya itu tidak terlalu baik. Ada sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam. Maka itu tidak akan maksimal hasilnya. Jadi kalau kita ibadahnya diceritakan kepada orang lain, ya. Kemudian ketika mau beribadah juga diceritakan kepada orang lain, juga itu termasuk hasilnya tidak maksimal, karena itu akan ada riya. Nah, makanya riya itu termasuk bagian dari syirik, ya, syirik yang kecil. Karena dia itu melaksanakan perbuatan itu bukan karena Allah. Itu namanya riya. Tapi riya itu ada yang baik. Jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu, sedekah dengan riya itu baik. Sedekah 100 juta. Kemudian kamu pamerkan, mengatakan kepada orang lain. Atau namanya ditempelkan di tempat-tempat yang sering dijangkau manusia. Ya, bahwa si fulan telah menginfakkan hartanya 100 juta. Ya, itu kan sudah tidak ikhlas. Ya. Itu juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan, ya, dengan seperti itu, ya,
mungkin ada kemungkinan sebenarnya dengan memberikan sedekah itu kepada masjid, ya, memberikan sedekah kepada tempat-tempat yang ibadah, mungkin dengan doanya orang-orang yang beribadah di masjid itu akan ada timbul rasa ikhlas, akan ada sesuatu yang mendapatkan pahala dari orang-orang yang ibadah di tempat itu. Jadi sedekah dengan riya itu tidak masalah daripada tidak sedekah sama sekali. Jadi sedekah 10.000 ya, daripada sedekah yang 1.000 tapi ikhlas. Ya. Jadi nggak ada alasan. Kenapa sedekah kok 1.000 saya ikhlas? Ya. Daripada 10.000 tidak ikhlas misalnya. Maka ini lebih baik yang 10.000 sekalipun tidak ikhlas. Ya. Karena pertimbangannya itu di kikirnya, bakhilnya. Jadi sekalipun sedekah 10.000 tidak ikhlas tidak masalah. Ya. Mungkin barokahnya sedekah memberikan itu mendapatkan doa-doa yang orang-orang yang melaksanakan di masjid yang dia sedekah itu. Ya. Jadi sedekah itu nunggu ikhlas itu kapan? Ya. Kalau nunggu ikhlas ya 1.000 semua. Ya. Buktinya ketika ada pembangunan ya, sedikit di antara mereka yang banyak, rata-rata ya berapa ya. Itu bukan berdalil ikhlas sudah itu. Jadi sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak terpendam maka tidak akan bagus hasilnya ya. Tidak akan manfaat. Maka kalau ada sesuatu, ada barang, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh tanpa dipendam, sekalipun berbuah, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, kita menanam padi tapi tidak maksimal penanamannya, maka hasilnya tidak akan baik. Sekalipun tumbuh nanti akan dimakan burung. Ya, karena tidak ada isinya. Nah, makanya begitu juga kata Imam Ibnu Athaillah As-Salik, seorang yang ngambah di jalan Allah, orang yang selalu suluk di jalan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ketika dirinya sudah melaksanakan sebab-sebab kemasyhuran, ingin terkenal, ya, maka orang tersebut akan sedikit keberuntungannya. Jadi orang yang terkenal itu kurang baik. Orang yang namanya disebut di mana-mana itu kurang baik. Karena akan ada benih-benih riya nanti ke belakang. Makanya Imam Ibnu Athaillah itu suruh mengkubur idfin. Ditanam. Kuburkanlah keberadaan. Jadi agar ibadah kita itu ya tidak semata-mata untuk orang lain. Ya. Jadi ibadah itu ya betul-betul kepada Allah. Tidak harus pamer, tidak harus terkenal. Ya. Karena kalau sudah terkenal itu maka akan sedikit beruntung. Untungnya sedikit, banyak ruginya. Tapi kalau dengan khumul, ya, dengan tersembunyi, ya, maka itu sudah menduduki maqam al-ikhlas. Ya. Kalau sudah khumul itu ya jauh dari jangkauan orang lain, tidak terkenal. Makanya Imam Ibnu Athaillah itu menyarankan, jadilah dirimu ketika kamu ada, kamu tidak dipanggil. Ya. Ketika kamu tidak ada, kamu nggak dicari. Itu berarti sudah tingkatan tinggi ikhlasnya. Ya. Makanya ada dulu di zamannya Rasulullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, Rasulullah memberikan pengumuman kepada para sahabat. Wahai para sahabat, besok pagi akan ada ahli surga. Ya. Jadi Rasulullah memberikan pengumuman kepada para sahabat,
bahwa besok pagi akan ada penghuni surga, orang ahli surga. Bahkan dia itu menjadi rajanya surga. Jadi nanti itu di surga itu ada raja-raja yang sebagai ketua surga. Ya. Kemudian Abu Hurairah mendengar pengumuman itu, akhirnya Abu Hurairah itu berharap yang mudah-mudahan yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah saya, katanya Abu Hurairah. Akhirnya ketika pagi mau sholat subuh, Abu Hurairah berangkat dulu. Dan bahkan beliau itu duduk di belakang Rasulullah, lurus di belakang imam, ya, dengan harapan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah kemarin itu adalah saya, yang menjadi rajanya surga, penghuni surga, ahli surga itu adalah saya. Kemudian setelah sholat, ketika para sahabat itu sudah sholat, selesai bersama Rasulullah, para jamaah itu sudah pulang semuanya. Para sahabat dan jamaah yang lain itu sudah pulang. Kemudian di situ tinggal Abu Hurairah sendiri. Tinggal Abu Hurairah sendiri, dan dia mengharap bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah kemarin itu adalah penghuni surga adalah saya. Kemudian tidak lama dari kejadian itu, akhirnya ada seorang budak yang datang. Seorang budak yang hitam yang datang, yang bajunya lusuh, tidak pakai lamiri atau sarungnya pakai donggala, tidak, bajunya lusuh, tapi baunya harum. Akhirnya orang itu berjabat tangan, bersalaman kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakan saya, mudah-mudahan saya itu mati syahid. Itu kata budak tadi itu. Ketika itu Abu Hurairah langsung tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang yang ahli ibadah, orang yang dimaksud penghuni surga itu adalah dia? Akhirnya Rasulullah menjawab, iya, yang dimaksud saya kemarin orang yang ahli ibadah itu adalah budak ini. Kok bisa? Ketika Abu Hurairah menanyakan, kok sampai menjadi orang yang ahli surga? Ketika ditanyakan bahwa orang itu memang betul-betul ikhlas dalam beribadah. Sampai saking ikhlasnya, saking tersembunyi dalam melaksanakan ibadah, sampai di sekelilingnya itu tidak tahu bahwa dia itu rajin ibadah. Karena dia itu memakai pakaian yang kurang bagus, pakaian seadanya, tapi ibadahnya luar biasa. Kalau kita kan beda, penampilan kita luar biasa, tapi isinya kok kosong. Kalau penampilan kita luar biasa, maka isinya juga kita tingkatkan. Akhirnya apa? Orang yang budak tadi itu ditanya oleh Abu Hurairah. Jadi ketika Abu Hurairah bertanya kepada budak tadi itu, memang ibadahnya kata Rasulullah itu luar biasa. Sehingga orang itu sama Abu Hurairah menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu tidak memerdekakan budak tadi itu?" Akhirnya Rasulullah menjawab, bagaimana saya bisa mau memerdekakan? Karena Allah sudah mencatat dia itu sebagai raja yang ada di surga. Itu saking ikhlasnya orang itu sampai orang itu menjadi ahli surga atau raja di surga nanti. Ya, itu termasuk orang yang memang ikhlas dalam beribadah. Riya. Jadi harus kita selalu berakhlak yang baik, tutur bicara yang baik. Karena orang yang selalu berakhlak yang baik, kata-katanya baik, itu seperti halnya kasyajaratin thayyibah. Jadi orang yang selalu beramal baik, orang yang selalu bicara dengan baik, itu seperti kasyajaratin thayyibah.
seperti pohon yang sangat indah, yang sangat bagus. Asluha sabitun wa far'uha bis sama. Yang akarnya itu kuat dan cabangnya itu menjulang ke langit. Ketika orang itu sudah berperilaku baik, maka tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Maka semua manusia itu akan mengambil manfaat dari orang tersebut. Ya, artinya selalu melaksanakan kebaikan. Ya, biar di sekitar kita itu juga akan mendapatkan kebaikan. Dan juga kebaikan kita itu dan semua ibadah yang kita lakukan itu harus dengan ikhlas. Ibadah kita ketika kita melaksanakan ibadah, sekiranya waktu beramal kita tidak sampai diketahui oleh orang lain. Dan kedua, tidak usah mengisahkan ibadah kita kepada orang lain, diceritakan kepada orang lain. Karena dirinya sudah haji 4 kali misalnya, ceritanya sampai 1 bulan, kadang sampai 4 tahun cerita bahwa saya haji ketiga, haji kedua, yang keempat, yang menemukan seperti ini, seperti ya. Itu sudah menggugurkan ikhlas, dan akan timbul riya. Dan hasilnya apa? Hasilnya kosong. Gitu. Kan juga ibadah seperti itu ya harus kita tingkatkan, dan sekiranya tidak ada riya. Riya itu ya beramal karena manusia, bukan li ajlillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlan wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.